ada isu yang paling hot atau yang paling menarik sebetulnya yang saya ikuti, yaitu tentang kosongnya di PKB itu Ketua Dewan Suro. Saya dengar itu ada beberapa nama nih yang muncul. Itu siapa aja Kiai, coba nih? Iya, banyak sebetulnya, tapi yang mengerucut itu muncul dan mengerucut kepada 3-4 nama ya. Ada yang menyampaikan, mengusulkan Kiai Haji Profesor Dr. Said Agil Sirot, kan Kiai Haji Nur Huda Jazuli Ploso, Gusdah ya istilahnya. Gusdah ya. Dan nama lain misalnya Gus Abdullah Kafabi Mahrus, Kiai Haji Abdullah Kafabi Mahrus, Lirboyo. Dan juga ada yang memusulkan dan mengendaki Kiai Haji Munif Zuhri. Pemirsa, jangan-jangan Caimin pun bingung memilih 4 calon yang beredar. Kira-kira Caimin itu lebih cenderung ke siapa? Coba Anda tebak. Atau mungkin Caimin sendiri nih, nanti komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Padoswara TV, bersama saya ini ada orang-orang hebat ya, orang luar biasa nih. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Dengan Bapak Taufik? Taufik Abdullah. Jabatannya di PKB? Anggota Dewan Suro. Anggota Dewan Suro. Dengan Bapak Syaifullah Maksum. Aris Dewan Suro ya. Tentang menggelitik ini di PKB itu ada Ijtima Ulama Nusantara. Nah, sedikit saja Pak Kiai, tujuan dari Ijtima Ulama Nusantara itu apa nih? Ini Ijtima Ulama kita laksanakan untuk apa? Mengakomodasi, memenuhi kehendak para kiai, para bunyai yang luar biasa besarnya untuk bertemu dalam rangka menggagas sesuatu yang konstruktif untuk kepentingan baik PKB maupun bangsa. Itu yang terjadi. Lalu kita kasih fasilitas, kita kasih panggung yang bernama Ijtima Ulama Nusantara. Dan ini yang pertama ya, Kalau pertemuan forumnya sering, tapi istilah Ijtima Ulama Nusantara baru yang pertama kali. Di sini ya, Mas Taufik kalau nggak salah ya. Iya, memang Ijtima Ulama itu ya sebenarnya tadi itu istilah universal aja. Ya kita pertemuan ulama ya, karena memang ulama biasa kita menggunakan term-term Arab kan. Karena misalnya ada kalau multaqo istilahnya, multaqo ada apa segala macam ya. Jadi ini memang kita mengakomodasi kehendak begitu banyak kalangan di internal PKB dan ulama-ulama ahli sunnah, tentu melihat perkembangan bangsa yang luar biasa ini. Lebih-lebih kita menghadapi satu event besar pemilu, tentu ada kerinduan untuk saling berbagi cerita, berbagi pikiran, berbagi gagasan, dan tentunya mereka karena 2 tahun lebih kita kena pandemi, tidak ada interaksi secara langsung, itu kan ada kerinduan yang luar biasa. Ya, ada isu yang paling hot atau yang paling menarik sebetulnya yang saya ikuti, yaitu tentang kosongnya di PKB itu Ketua Dewan Suro. Nah tadi kira-kira itu besok pembahasannya juga tentang Ketua Dewan Suro atau bagaimana? Itu bukan isu ya, kosongnya Dewan Suro, memang fakta. Fakta ya. Wafatnya Mbah Timothy Rois itu Ketua Dewan Suro kosong, dan kita rasakan berimplikasi, punya efek terhadap apa namanya kinerja maupun performan Dewan Suro mungkin ya. Oleh karena itu banyak yang menganggap penting itu segera diisi supaya sebagai membangun, mengendalikan orkestrasi yang bergerakan para kiai, para bunyai yang ada di Dewan Suro maupun di luar Dewan Suro, ya betul diisi gitu. Itu aja pemahamannya, supaya lebih perform, lebih produktif lagi. Sebetulnya ya tanpa kelawan Dewan Suro ya jalan aja, tapi ya jalannya biasa saja gitu loh. Kita ingin lebih perform, lebih dalam kendali yang bagus. Gitu ya. Kalau menurut Pak Taufik itu sejauh mana sih signifikansi peran Ketua Dewan Suro di PKB itu? Iya, jadi PKB ini kan didirikan oleh para ulama. Iya. Yang para ulama itu lalu menyepakati satu wadah politik bagi masyarakat
Ahlussunnah wal Jamaah, masyarakat NU, maka terbentuklah PKB. Karena yang mendirikan PKB adalah para ulama, maka tentu guidance dari ulama itu menjadi sesuatu yang mutlak. Dan representasi ulama di partai ini diwadahi dalam satu wadah yang namanya Dewan Syuro. Karena itu maka Dewan Syuro itu punya posisi yang penting di dalam perjalanan partai ini, gitu. Karena itu ketika terjadi kekosongan pimpinan Dewan Syuro memang ada. Tadi diceritakan Pak Saifullah Maksum ini ada yang kurang lah kira-kira gitu ya. Istilahnya kalau sayur itu kurang garam lah. Nah, jadi ada. Saya dengar itu ada beberapa nama nih yang muncul. Itu siapa aja Kiai, coba nih? Iya banyak sebetulnya, tapi yang mengerucut itu muncul dan mengerucut kepada 3-4 nama ya. Ada yang menyampaikan, mengusulkan Kiai Haji Profesor Dr. Said Agil Sirot, mantan ketua umum ya. Kenapa beliau nggak ditarik gitu? Ada begitu. Ada juga yang mengusulkan faktor lainnya ya kesepuan dan keulamaan yang karismatik itu, ada yang mengusulkan Kiai Haji Nur Huda Jazuli Ploso, Gusdah ya istilahnya. Dan nama lain misalnya Gus Abdullah Kafabihi Mahrus, Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus, Lirboyo. Dan juga ada yang mengusulkan dan mengendaki Kiai Haji Munif Juhri Demak yang melanjutkan atau mungkin juga nanti akan muncul nama lagi ya. Tapi yang 4 itu yang selama ini kami beredar, coba pantau cukup mengemuka gitu. Kalau menurut Pak Taufik ini, keempat sosok saya pengen ilustrasinya. Kiai Said itu seperti apa, sudah seperti apa, terus Kiai Munif seperti apa, kira-kira bagaimana nih? Iya, tadi saya guyonan sama teman-teman, ini layak riful kiai ilal kiai gitu kan, layak riful ulama ilal ulama, layak. Jadi saya kira semua yang beredar itu layak, memenuhi syarat ya. Karena itu maka siapa yang nanti akan kira-kira menjadi atau terpilih itu ya biarkan para ulama itu yang melakukan penilaian. Tentu kalau dari sisi keilmuan agama semua memenuhi syarat, dari sisi kapasitasnya, bagaimana pengaruhnya, mereka semua memenuhi syarat. Bagaimana akseptabilitasnya, bagaimana sense of politiknya, segala macam itu saya kira semua memenuhi syarat. Karena itu ya kami menunggu ya. Kami menunggu. Ya pemirsa, saking semuanya kapasitas yang memenuhi syarat sampai bingung nih, sampai berkualitas, sampai bingung siapa sebetulnya yang yang pas untuk menduduki ketua Dewan Syuro. Nah, menurut Anda pemirsa siapa? Apakah Kiai Said, kemudian Gusda, kemudian Mbah Munif, terus Kiai Kafabi gitu ya. Ya. Atau yang lain lagi. Menurut Anda siapa nih? Menurut Pak Taufik kira-kira siapa nih? Saya semuanya oke. Kalau menurut Saiful, nunggu Wangsit Langit. Lah, Wangsit Langit kira-kira siapa nih? belum kita lakukan nanti. Inilah para politisi NU itu kalau membicarakan masalah struktur politik itu agak pekewu gitu ya. Ini karena menyangkut ulama ya. Menyangkut ulama ya. Kalau pada level eksekutif, level tanfidiyah kita tidak terlalu kikuk untuk menyebutkan ya. Gitu. Ini agak susah gitu aja. Iya, karena ini agak-agak masuk pada wilayah non profan. Agak masuk ke wilayah sana ya, karena masuk kepemimpinan kalau ada ulama mengatakan harus setengah wali itu. Ulama pos. Iya. Kalau mekanisme pemilihan itu bagaimana sih sebetulnya kalau Dewan Syuro? Ya nanti besok kita juga termasuk
serahkan pada kiai gimana mekanismenya itu, terserah gitu kiai ya. aja. Jadi Kita tidak men-setting harus apa pakai voting one man one vote kayak gitu. Pokoknya kita lihat besok kali musyawarah terus usul nama ini aja harus sepakati secara apa namanya mutlak tanpa mungkin gitu. Tapi saya nggak tahu ini kok kita mengalir aja ngikuti apa aspirasi dan kehendak para kiai-kiai. Ya, gitu. Kalau ketua Dewan Suro berarti kan harus sun nih dengan ketua ini ya. Oh ya. Eksekutifnya. Iya. Ini di sini gitu. Iya, Nah, ya pastilah itu ya. Kira-kira itu ya siapa nih yang kira-kira pas di sinkronisnya dengan Caimin nanti ketua Dewan Suronya. Sepanjang pengetahuan saya nih ya, keempat-empatnya ini dengan Pak Muhaimin sangat bagus ya. Bagaimana Kiai Said selama ini luar biasa. Bisa sangat sinergis di dalam melihat persoalan politik misalnya. Kiai Munif itu secara rutin juga melakukan istighosah ya, istighosah, mujahadah secara rutin di rumahnya Gus Muhaimin. Lalu Gusta itu luar biasa pengaruhnya, dan Pak Muhaimin juga sowan ke sana berkali-kali. Putranya Gus Kausar itu juga begitu dekat sama Gus Muhaimin. Ke Kiai Kafabe juga begitu rupa dekatnya, sehingga kalau dilihat dari sisi tune in dan tidak tune in, persesuaian antara Pak Muhaimin dengan para kiai ini, saya kira semuanya oke. Karena itu saya tidak berani menyebut itu tadi karena itu ya. Dan karena itu dalam konteks itu sangat cool ini, sangat santai aja, karena pilihan-pilihannya juga tidak ada problem, dan para kiai itu tidak ada satupun yang sebetulnya tanpa posisi ketua Dewan Suro kiai itu udah kekurangan, tapi justru kita yang butuh ini, marilah kita sebagai pancer ya, pancer gitu. Tetap siapapun nanti yang terpilih dan beliau-beliau yang lain itu tetap akan full akan membantu PKB itu. Kita meyakini itu. Tapi siapa yang mau dikasih amanah gitu aja. Ini emang susah nih kalau podcast itu hanya saya pancing-pancing ini dengan orang NU ini. Ya ini karena memang posisi Dewan Suro ya. Ini posisi Dewan Suro. Berbeda. Kalau kita bicara calon ketua umum, biasanya menjadi lebih dinamis kita bicara ya. Iya. Ya pemirsa, jangan-jangan Caimin pun bingung memilih 4 calon yang beredar. Kira-kira Caimin itu lebih cenderung ke siapa? Coba Anda tebak. Atau mungkin Caimin sendiri nih nanti komen. Terima kasih Pak Taufik. Semoga sukses. Katanya juga akan didatangi oleh Wapres ya? Pak Wapres sebagai mantan Ketua Dewan Suro. Terus kemudian Pak Mahfud MD, kemudian Pak Alwi Shihab. Nah, ini sebelum kita tutup nih, kan ada Pak Mahfud MD, kemudian juga Pak Alwi Shihab gitu kan. Itu gimana nih ceritanya? Kok sampai semua kelihatannya ini bukan sekedar istimewa ulama, tetapi kayak semacam reuni kangen-kangenan nih para mantan-mantan PKB ini. Iya. Jadi satu tadi ada situasi pandemi yang begitu lama, tentu komunikasinya menjadi tidak terlalu lancar. Yang kedua, memang PKB hari ini dengan perkembangannya yang luar biasa ini tidak lepas dari dukungan mereka semua sesungguhnya. Karena itu maka akan lebih baik lagi manakala mereka bertemu dalam sebuah forum untuk memunculkan gagasan-gagasan yang lebih kreatif lagi, sehingga PKB bukan hanya menjadi partai menengah. Dan ini memang misi dari banyak kiai, bagaimana PKB jangan hanya partai menengah. PKB harus menjadi partai besar dan harus jadi pemenang. Karena melihat bahwa spirit perjuangannya luar biasa, bagaimana proses berdirinya juga luar biasa, konstituen yang akan diraih juga begitu luar biasanya, sehingga potensi untuk menjadi partai yang besar, partai bukan menengah tapi partai besar, itu bukan isapan jempol, dan potensinya ada di situ. Potensinya sangat besar, menurut para tokoh-tokoh itu, gitu loh. Termasuk dari Wangsit Langit ya. Iya, biasanya kalau para kiai itu selalu dari aspek itu ya. Baik, ada closing statement? Iya, saya kira
kita ingin mengkonfirmasi, mengklarifikasi kepada umat, pada publik bahwa PKB itu tidak ada masalah dengan siapapun, termasuk dengan tokoh-tokoh yang dikesankan berjarak dengan PKB. Ternyata kita welcome aja dengan siapapun. Clear. Ini namanya politik yang harus kita bangun dengan akhlak yang berlaku silaturahmi yang terbaik. Gitu. Makasih. Terima kasih pemirsa, dan juga saya ucapkan kepada Suwati, mengucapkan selamat beristimewa para terima kasih. Semoga menghasilkan sesuatu yang sangat signifikan untuk bangsa ke depan. Amin. Terima kasih, amin. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suwati TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.